Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. BRI Super League akhir pekan ini akan kembali bergulir, tentu diawali di hari ini ya. Hari Jumat pada tanggal 9 Januari tahun 2026, di mana di akhir pekan ini BRI Super League memasuki pekan ke-17 alias pekan terakhir di paruh musim pertama ya. Dan tentu di laga perdana pekan ke-17 ini diawali dengan laga Persita Tangerang menjamu sang pemuncak klasmen Borneo FC yang pertandingannya sudah selesai sekitar 1 jam yang lalu. Karena saya saat ini merekam video sekitar pukul 7 kurang ya, atau pukul 19 kurang waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu pertandingan selesai, dan hasilnya di luar dugaan ternyata sang pemuncak klasmen takluk dari tuan rumah Pangeran Cisadane dengan skor 2-0. Tentu hasil ini adalah hasil yang sangat-sangat diinginkan oleh fans dari Persib Bandung, Persija Jakarta, dan juga Malut United ya. Padahal Borneo FC ini tentu mereka di pekan kemarin mereka telah kembali ke jalur kemenangan ya, setelah Borneo FC ini 4 laga tanpa kemenangan. Lalu di akhir pekan kemarin mereka menjamu PSM, akhirnya mereka bisa kembali menang. Tentu itu modal yang bagus sebetulnya bagi Borneo FC untuk menjalani laga ini gitu. Datang ke markasnya Persita Tangerang, ke Indomilk Arena dengan modal yang sangat bagus, meraih 3 poin mengalahkan Makassar. Tetapi di laga tadi sore tentu Borneo FC takluk dari Persita Tangerang ya. Karena Persita Tangerang ini tentu adalah sebuah tim pembunuh tim papan atas. Persib Bandung salah satunya sudah pernah dikalahkan oleh Persita Tangerang saat itu ya, dengan skor 2-1 kalau tidak salah. Lalu kali ini sang pemuncak klasmen Borneo FC dikalahkan dengan skor 2-0. Dan tentu kekalahan Borneo FC ini bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung, Persija Jakarta, dan juga Malut United. Dan di pekan ke-17 ini tentu ada beberapa pertandingan big match ya, dimana malam ini ada pertandingan PSM dengan Bali United. Lalu besok akan ada pertandingan Persebaya Surabaya menghadapi Malut United, dan tentu puncaknya hari Minggu di mana ada duel El Clasico-nya Indonesia, Persib Bandung yang akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tentu dengan hasil kekalahan Borneo FC ini bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Jika berhasil menang menghadapi Persija nanti, Persib tentu akan mengkudeta Borneo FC di puncak klasmen. Begitupun sebaliknya dengan Persija ya, karena Persib dan Persija saat ini sama-sama mengoleksi 35 poin ya, terpaut 2 poin dari sang pemuncak klasmen Borneo FC. Sementara itu Malut United terpaut 3 poin dari Borneo FC, yang saat ini Malut itu berada di peringkat keempat ya, di bawah Borneo, Persija, dan juga Persib Bandung. Nah, tentu harapannya sebagai masyarakat Jawa Barat ya, pastinya di laga duel El Clasico nanti tentu menginginkan Persib Bandung untuk bisa memenangkan pertandingan. Tetapi itu tidak mudah ya, apalagi Persija saat ini tentu dengan statistiknya mereka adalah tim yang lini serangnya bisa dibilang paling tajam di BRI Super League sejauh ini musim ini. Dan ya dilihat duel antar lini pun Persija Jakarta dan juga Persib Bandung benar-benar sangat kuat gitu ya. Terkait dari persiapan kedua tim, tentu Persib Bandung sebelumnya di pekan ke-16 mereka bertandang ke markasnya Persik Kediri, membawa pulang modal yang kurang bagus ya, hanya membawa pulang 1 poin padahal kemenangan sudah di depan mata. Sementara Persija Jakarta datang ke Bandung tentu dengan modal yang cukup bagus setelah berhasil mengalahkan Persijap Jepara ya dengan skor 2-0 gitu. Nah, tentu kepercayaan diri dari Persija Jakarta ini juga nanti bisa menjadi tantangan juga bagi tuan rumah Persib Bandung. Apalagi Persib Bandung ini
banyak sekali isu-isu yang muncul ya di internal pemainnya. Tentu yang paling hangat dibicarakan saat ini adalah Federico Barba, yang memang Federico Barba di laga sebelumnya menghadapi Persik Kediri dia tidak dibawa oleh pelatih Boyan Hodak, dan ya kabarnya bahwa Barba akan segera meninggalkan Persib gitu. Dan juga kemungkinan saat itu Barba tidak akan bermain dengan atau melawan Persija, tetapi di sela-sela sesi latihan persiapan menghadapi Persija, Coach Boyan Hodak mengatakan bahwa ya kemungkinan besar Barba akan bisa tampil menghadapi Persib Bandung. Walaupun masa depan Barba di Persib Bandung, ya saya pribadi pun juga tidak tahu ya apakah Barba ini akan bertahan di Persib Bandung sesuai dengan kontraknya hingga akhir musim, atau hanya sampai dengan paruh musim pertama saja. Pertandingan menghadapi Persija apakah sebagai pertandingan terakhirnya, kita tidak tahu. Nanti lihat seperti apa ke depannya gitu. Pastinya pun kalaupun Barba pergi, pasti ya dari pihak Persib pun sudah menyiapkan bagaimana jelang dibukanya bursa transfer musim dingin ini gitu ya. Nah, terkait laga duel panas antara Persib dan juga Persija, ada kabar dari kubu Persija bahwa biasanya H-1 jelang pertandingan itu tentu ya kedua tim tuan rumah dan tim tamu itu akan dilakukannya official training atau pitch testing stadion gitu. Tetapi kali ini katanya ada kabar bahwa tidak ada official training bagi Persija Jakarta, begitupun juga pitch testing ya. Ya itulah, mungkin ada beberapa hal atau satu dan lain ya, dan yang lain hal tidak bisa dilakukan official training bagi tim Persija Jakarta. Dan juga ada larangan supporter Persija Jakarta untuk away ke Bandung. Jadi pasti Stadion GBLA ini akan dipenuhi full oleh bobotoh ya, dan itu tentu akan menjadi keuntungan bagi Persib Bandung untuk menambah bagaimana kekuatan mereka, semangat mereka. Bobotoh ini perannya benar-benar sangat penting sebagai pemain ke-12 dan juga mengganggu mental tim lawan. Nah, tentu harapannya pasti selain Persib Bandung nanti bisa memenangkan pertandingan menghadapi Persija, ya di sisi lain pasti fans dari Persib Bandung berharap di pertandingan besok Persebaya itu bisa mengalahkan Malut United, karena kan poinnya benar-benar sangat tipis, hanya berbeda 1 poin gitu dengan Malut United. Tentu harapannya seperti itu. Tetapi kan Malut pun juga punya motivasi lebih, apalagi ketika saat ini tahu hasil dari Borneo FC kalah dari Persita, tentu mereka punya peluang sangat besar juga. Jika mereka berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya, meraih 3 poin, dan jika Persib Bandung dengan Persija Jakarta tidak ada pemenangnya, katakanlah hasilnya draw, tentu nanti Malut United dia akan naik ke puncak klasmen itu. Jadi semuanya masih bisa berubah di puncak klasmen ini. Setiap klub tentu meraih 3 poin dalam satu pertandingan itu jangan senang dulu ya. Kali ini benar-benar sangat ketat sekali. Kemarin tentu Borneo FC pasti sangat senang, mereka telah kembali memenangkan pertandingan ya di akhir pekan kemarin, dan melihat pesaingnya Persib Bandung gagal mengkudeta karena ditahan imbang oleh Persik Kediri. Begitupun juga dengan Persija juga senang melihat hasil Persib Bandung dengan Persik. Tetapi di pekan ke-17 ini Borneo lagi-lagi mereka gagal untuk bisa melanjutkan tren positifnya dan harus menelan kekalahan dari Persita. Nah, itu menjadi warning juga bagi Borneo. Apakah di pertandingan besok Malut United bisa mengalahkan Persebaya? Tentu saja sangat bisa gitu. Dan tentu puncaknya nanti di hari Minggu, bagaimana hasil dari Persija Jakarta dan juga Persib Bandung, dan siapakah yang akan keluar sebagai juara paruh musim nanti. Dan pertanyaannya, apakah tim yang menjadi juara paruh musim nanti akan menjadi juara di akhir musim? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Jadi kemungkinan itu sangat bisa terjadi. Bahkan Persebaya pun sekarang yang di posisi berapa ya, 6 atau 7, itu bisa sangat memungkinkan untuk peluang menjadi juara gitu. Karena ya masih sangat panjang, masih ada 17 pertandingan ke depan lagi gitu di paruh musim kedua, dan itu bisa dimanfaatkan oleh tim-tim yang berada di
papan tengah ini, di bawah klasemen 4 besar lah intinya gitu. Jadi ya itu semua masih bisa terjadi karena persaingannya saat ini sangat ketat sekali di BRI Super League musim ini ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.